jajaran cast dan filmmaker dari film Penjagal Iblis Dosa Turunan. Yang pertama ada produser kita dari Screenplay Films, ada Bapak Wiki V. Olindo. Selanjutnya sutradara Tommy Dewo. Pak Wiki, selamat Pak. Dan inilah jajaran cast dari film Penjagal Iblis Dosa Turunan, Setin Zaneta, Niken Anjani, Naomi Christie. Oke, silahkan dulu bentar teman-teman cast masih ada yang bergabung bersama kita sebentar lagi. Yes, ini dia baru bertiga bergabung bersama kita, Bapak Wiki, Mas Tommy Dewo dan juga Satit Zaneta. Dan yang lain akan kita undang, ini dia ada Mas Kiki Narendra. Mas Kiki Narendra selanjutnya sudah hadir bergabung bersama kita untuk bersama dengan jajaran cast dan juga jajaran filmmaker lainnya. Kita sambut untuk bergabung bersama kita ada Edward Manalu. Selanjutnya ada Gusti Pratama. Dan kita sedang menunggu Niken Anjani dan juga Naomi Christie. Ini dia. Kita undang Naomi Christie dan Niken Anjani. Yes. Oke, silakan untuk merapat dan kita foto bareng dulu. Silakan teman-teman boleh lebih Pak Wiki yang pertama sebagai produser. Pak Wiki bertemu dengan teman-teman media kali ini dan kita tahu bahwa film horor seringkali menjadi salah satu genre yang populer di Indonesia. Pak Wiki, dari perspektif produser, bagaimana Bapak melihat Penjagal Iblis Dosa Turunan ini di dalam industri perfilman Indonesia saat ini? Silakan Pak Wiki. Oke. Kurang kenceng. Tes. Ya, silakan Pak Wiki. Tolong dulu pertanyaannya. Oke, jadi ya, kita tahu Pak, kalau film horor ini seringkali menjadi salah satu genre yang populer di Indonesia, Pak Wiki. Kita pengen tahu dari perspektif produser, bagaimana Bapak melihat Penjagal Iblis Dosa Turunan ini di dalam industri film Indonesia saat ini. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama-tama mengucapkan terima kasih ke teman-teman media yang lagi pada puasa, panas-panas, dingin-dingin, kalau hujan bisa hadir dan tetap mendukung kami. Terima kasih banyak. Untuk menjawab pertanyaan itu, Penjagal Iblis ini lahir dari tentunya idenya Tommy Dewo sebagai penulis dan juga di sini sutradara, yang dia pengen membuat sebuah film horor yang punya unsur yang seru means dalam arti bukan hanya unsur menakut-nakutkan, karena seringkali film horor itu punya struktur jump scare yang berkali-kali atau apa. Tentunya sebagai sebuah fondasi film horor, tentunya semua unsur yang scary itu ada ya, itu diutamakan. Tapi yang karena Tommy ini his works yang terkenal seperti Serigala Terakhir, Ratu Adil, selalu ada unsur actionnya. Dia pengen protagonis wanitanya itu bisa tebas-tebas iblis dan nggak cuman seorang karakter yang ditakut-takutin. Biasanya kan film horor tuh karakter utamanya ditakut-takutin, nantinya baru bisa ngalahin iblis. Kok ini dari mungkin kita lihat trailernya sendiri, di awal trailer terlihat ada seorang wanita yang tebas-tebasin beberapa orang gitu ya. Jadi keseruan itu datang dari unsur sinematografi yang memang menurut kami dibikin sangat ciamik oleh Tommy dan DOP-nya gitu ya. Dan unsur bahwa ini fun, entertaining dalam konteks gila, karena yang dihadapin itu adalah iblis gitu. Itu yang sebenarnya yang dicari. Jadi sebuah film yang punya energi sangat kuat untuk penonton ya ikutin aja roller coaster ride yang nah dari perspektifnya memang yang mau dibikin sesuatu yang sedikit berbeda, di mana unsur ada unsur slashingnya, ada unsur rumah sakit jiwa yang nanti digambarin di film gitu. Itu ada hal-hal yang
mungkin sedikit beda dari layaknya film horor. Ya, seperti kalau bisa dibilang Pak ke penonton Indonesia melalui teman-teman media, horor seperti apa sih Pak? Berarti Penjagal Iblis Dosa Turunan ini Pak, silakan. Ya sesuatu yang tentunya roller coaster yang seru, yang akan membuat penonton terhibur, entertaining dengan sajian, cara yang disaji. Mungkin kata berbeda itu udah sering banget dipakai ya. Karena semua produser kalau ini filmnya akan berbeda gitu, itu sesuatu yang kata yang overused. Tapi di sini memang berbedanya dari perspektif konsep udah sesuatu yang agak beda, karena memang di sini protagonis utamanya dari depan udah terlihat badass dan memang badass gitu loh. Jadi nggak yang nanti dia ditakut-takutin dulu baru pelan-pelan berubah. Jadi emang beda dari biasanya film-film horor. Ya, dari kita tahu Pak Wiki mention Mas Tommy sebagai penulis dan juga sutradara. Kita pengen tahu bagaimana Pak Wiki berproses bersama dengan Mas Tommy, di pendekatannya seperti apa yang Pak Wiki lakukan untuk menjaga atau membangun atmosfer dan juga storytelling yang kuat di film ini dengan Mas Tommy. Pak Wiki silakan. Kalau dari perspektif kerjasamanya tentu kita punya full trust sama Tommy, karena ini bukan proyek pertama sama Tommy. Perjalanan dengan Tommy Dewo ini udah panjang, ada beberapa film action yang Tommy pernah terlibat, terus Tommy juga bikin beberapa series di screenplay, dan Tommy juga tahun lalu baru rilis film pertamanya dia. Jadi maksudnya banyak hal yang dari perspektif kerjasama kita udah sering kerjasama, dan kita punya trust level yang sangat tinggi dengan Tommy. Bapak Wiki, Feli, tepuk tangan buat Pak Wiki. Terima kasih Pak Wiki. Kita ke Mas Tommy Dewo sebagai penulis dan juga sutradara dari Penjagal Iblis Dosa Turunan ini. Mas, kita pengen tahu, dan tadi kita baru aja ngeliat official trailernya nih dari film ini bikin ya berpikir ya seru dia, takut dia tadi langsung ya udah badass kalau ada Pak Wiki. Dan kita pengen tahu nih Mas, gimana awalnya ide film ini berkembang dan apa yang membedakan menurut Mas Tommy dengan film lainnya, silahkan. Kalau awalnya idenya sih sebenarnya udah lama ya, karena kalau dari idenya sih sebenarnya udah lama ya, berawal dari kegelisahan pasti kan, melihat banyak sih kondisi sosial dan lain-lainnya. Cuman kan sebagai seorang filmmaker kita harus merangkum atau mengemasnya bagaimana kita bisa menyampaikan pesan itu dengan cara yang populer gitu. Nah makanya kenapa akhirnya terjadilah nih Penjagal Iblis Dosa Turunan ini gitu. Itu sih. Kalau judulnya boleh di-spill ke teman-teman media, kenapa judul Penjagal Iblis Dosa Turunan? Apa yang ingin disampaikan sebenarnya dari Mas Tommy ke penonton? Penjagal Iblis sebenarnya kan, iblis kan satu entity ya yang sebenarnya dia selalu mengancam secara diam-diam gitu kehidupan manusia gitu ya. Beda sama setan kan kayak ada wujudnya, ada apanya. Iblis ini kan lebih kayak force of nature yang memang mau merusak gitu. Nah kenapa akhirnya judulnya jadi Penjagal Iblis gitu. Nah setan-setan inilah yang sebenarnya memanipulasi nih, mereka berskim apa supaya si iblis ini bisa bangkit lagi di kehidupan manusia gitu. Sebenarnya mau ngomongin itu gitu. Sebenarnya sih ya balik lagi sama seperti apa yang sedang kita alami sebenarnya, kayak gimana ya, kayak ada satu kekuatan yang mereka punya kepentingan tertentu, tapi mereka berkomplot nih untuk membangkitkan itu gitu. Nah kebetulan si karakternya dia adalah seorang yang akan menggagalkan itu tuh, berusaha menggagalkan itu. Apakah berhasil atau enggak? Nah, berarti kita pengen tahu juga Mas Tommy, bagaimana riset yang dilakukan Mas untuk Penjagal Iblis Dosa Turunan ini Mas Tommy? Risetnya sih sebenarnya karena kita harus merangkum ini dalam dalam satu kemasan gitu ya. Jadi kita pakai unsur-unsur yang sebenarnya ada di masyarakat Indonesia sekarang sih. Maksudnya kayak ada folklornya juga, ada kita ngambil beberapa unsur-unsur klinik ya yang biasa kita lihat gitu di Indonesia supaya bisa diramu untuk jadi cerita ini. Ya, sebelum ke jajaran cast, terakhir mungkin ke Mas Tommy sebagai sutradara, kita lihat ensemble cast luar biasa di sini Mas, kanan kiri. Banget. Nah ini boleh ceritakan bagaimana proses terbentuknya ini ensemble cast yang luar biasa ini Mas? Sebenarnya ensemble cast ini tuh
luar biasa banget, dan mereka dedikasinya sama filmnya oke banget, apalagi Satin ini film horor pertamanya. Tepuk tangan dong. Wow. Maksudnya secara level of emotionnya dia bisa ngasih banyak di film ini, dan yang surprisingly sih kita semua kagum sama dedikasinya dia untuk bisa jadi seorang yang badass kelihatannya di layar tuh. Kalau lihat aslinya kan kayak ini totalitas yang diberikannya sangat luar biasa. Begitupun dengan case yang lain ya Mas Tommy ya. Tentunya. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Tommy. Thank you. Berarti langsung kita ke Satin. Kita pengen tahu case Satin Zaneta. Film ini Penjaga Iblis dan Satu Rina seperti yang tadi di-mention sutradara kita, ini adalah film horor pertama kamu. Nah, ini gimana? Boleh tahu persiapannya ketika kamu dipercaya untuk di karakter ini? Silahkan Satin. Sebelumnya halo semuanya, terima kasih sudah datang dan menyempatkan waktunya. Jadi waktu awalnya ya gimana? Sebenarnya agak bingung karena pas pertama kali dapat sinopsisnya adalah ini ada actionnya yang dimana belum pernah melakukan koreo yang benar-benar segitu kompleksnya untuk sebuah film. Terus pas baca juga horor, terus kayak aku bisa kah gitu. Cuman benar-benar tertarik karena this is something new for me. Jadi aku kayak let's just do it. I hope for the best gitu sih. Dan dapat apresiasi yang luar biasa tadi dari sutradara, berarti puas ya kamu dalam prosesnya ya. Alhamdulillah puas, semoga penontonnya juga puas dan suka. Yes, dan kita kulik karakter ini berarti di sini. Karakternya seperti apa dan apa yang membuat karakter ini spesial menurut Satin? Silakan. Sebenarnya gambaran seorang wanita bisa menyelamatkan let's say banyak orang dari suatu kegelapan tuh menurut aku a whole new thing for me. Karena benar kata Pak Wiki, biasanya kalau film horor tuh ditakut-takutin kayak gitu. Di sini saya sebagai Ningrum mungkin sebagai gambaran orang terpilih yang bisa melindungi banyak orang dari keseraman atau iblis-iblis ini. Bukan pressure ya, more like challenge for me, gimana caranya. Karena aku benar-benar from zero belajar semua koreonya dan juga gimana biar terlihat tegar dan badass seperti Pak Tommy mau visinya. Jadi kompleks sih karena layernya banyak gitu. Jadi ya itu sih menarik. I can't say much karena menurut aku this is very very new for me. Yes, tapi menariknya kita pengen tahu juga support system yang kamu terima selama berproses dalam karakter ini, terutama bagian koreo ini ada support dari bokap kah? Ya boleh ceritakan? Tentunya. Katanya ada intens latihan 3 bulan. Betul, 3 bulan itu isinya 3 hari aku nge-gym, 2 hari latihan koreo seminggu for 3 months. It was a bit much at that point karena kayak untuk anak sekecil ini berkelahi dengan jadwal yang begitu luar biasa. Aku konsul sih sama ya karena dia bagaimanapun dia sudah duluan di dunia action ini dan dia bisa dibilang Bang Big Book adalah nama tengahnya ya kayaknya. Tapi mana Bang Big Book ada saatnya. Tapi dia juga lumayan kritis kalau urusan action karena dia merasa action itu bukan sekedar keren-kerenan atau kayak koreonya bagus tapi safety for everyone. Yes. That's very important. Jadi Mas Abimana support luar biasa, ternyata luar biasa di sini ya. Dan satu terakhir, chemistry kita pengen tahu karena dalam tadi adegannya chemistry nggak cuma dialog ya, tapi juga adegan pengadeganan harus berjalan seirama nih. Gimana ngebuat chemistry dengan karakter-karakter yang ada di sini, Satin? Jadi kita latihan action juga sering banget karena itu sebalik lagi safety itu penting banget, timingnya gimana biar kayak okay, this is kelihatan real tapi kita menjalani itu tidak pressured atau enggak kayak mencelakai orang lain. Terus aku juga alhamdulillahnya Kaniken, Kanomi, Mas Kiki semuanya ada di sini. Aku emang nggak ketemu sama semua cast karena kita syutingnya ada yang beda-beda. Cuman very very supportive cause I'm still new. Dan again, anak sekecil ini harus belajar banyak hal. Aku merasa di lingkungan yang sangat amat tepat karena very supportive. Satin Zaneta, terima kasih Satin. Kita kayak Nika Anjani kita pengen tahu sebelumnya bersama Robby Films di season jadi korban santet nih. Nah, sekarang di film ini kan jadi pembagian iblis. Ini malah jadi yang luar biasa di situ. Kalau kita lihat misterius banget dari trailer. Kita bisa boleh ceritakan ke teman-teman media bagaimana saat mengambil peran ini dipercaya untuk tanggung jawab ini. Oke, sebelumnya terima kasih semuanya udah hadir di sini. Mudah-mudahan puasanya lancar.
Amin. Dan mudah-mudahan filmnya juga lancar ya. Amin. Kalau untuk ngambil peran sebetulnya agak seneng, bukan agak seneng, malah excited karena di film Si Jin itu aku jadi korban, tersiksa. Di film ini aku gantian, aku menyiksa orang-orang, aku jadi the ultimate villain dan itu malah tantangan buat aku. Dan aku suka sekali dengan karakter Pak Kunjara karena dia sebagai seorang penjahat, dia punya reason di balik itu, tapi nggak bisa aku spill di sini ya, mohon maaf. Iya, itu sangat tonton ya. Cuman dia nggak sekedar jahat, nggak sekedar jadi penyihir misalkan, tapi emang dia punya alasan khusus kenapa dia berniat untuk membangkitkan Eyang Guru dengan cara mengambil-ngambil jantung dari para manusia-manusia itu, dan tentunya akan menjadi ancaman bagi Ningrum dan juga manusia-manusia lainnya. Berarti berapa lama riset untuk karakter ini, Devian Anjani, silakan? Wow, sebenarnya risetnya agak lama dan cukup kompleks juga karena untuk jadi Pak Kunjara tuh aku harus belajar bahasa Jawa kuno. Terima kasih untuk Mas Tommy Dewo atas semua masukan-masukannya. Jadi ya mudah-mudahan bahasa Jawa kunonya bisa terselesaikan dengan baik karena aku cukup panik. Tapi ya senang banget karena di film ini aku belajar banyak hal. Kayak tadi contohnya bahasa Jawa kuno, ada adegan action juga, ada special effect, pokoknya seru banget deh. Dan tadi kita lihat di trailer juga mantra juga ada dikasih tahu di situ, karena itu juga berprosesnya gimana untuk melafalkan atau menghafalkan? Nah, karena itu mantranya mantra beneran ya, emang mantra Jawa kuno bener. Jadi aku berusaha untuk tahu artinya kata per kata. Baru abis itu aku lafalin dengan bahasa Jawa kuno. Jadi aku harus tahu artinya dulu, kata per kata, bukan kalimat. Devian Anjani, terima kasih Devian Anjani. Selanjutnya kita juga ada Mas Edward. Mana lu? Yes, di pojok sebelah kiri juga pengen tanya karakter seorang Ustadz di sini yang juga melakukan ruqyah. Mas Edward, boleh ceritakan latar belakang Ustadz ini seperti apa dan gimana pendalamannya? Silakan. Sama seperti teman-teman, saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Baik, karakter Ustadz ini sebenarnya mempunyai latar belakang yang sangat menarik ya, karena memang mempunyai lapisan-lapisan di dalam kehidupannya, karena memang bagaimana dia bisa meruqyah orang sedangkan dia belum lama jadi Ustadz dan jadi memang mempunyai muatan dan lapisan yang berlapis, dan di sini juga bisa menjadi twist di dalam cerita gitu. Gimana berproses bersama dengan teman-teman yang ada di sini? Wah, menarik sekali, apalagi nggak sembarangan untuk menjadi ustadz dan bercandaan teman-teman kayak Mas Kiki gitu, kayak ini ustadz bener-bener paham agama atau jangan-jangan jadi memang ya belajar agama ke teman yang paham gitu, jadi memang sangat menarik sekali gitu untuk berproses sama teman-teman, apalagi Mas Tommy Dewo juga memberikan input tentang karakter Ustadz ini seperti apa gitu. Jadi sangat senang sekali bisa berproses sama teman-teman di sini. Yes, terima kasih Mas Edward Banalu. Selanjutnya kita ke pojok sebelah kanan ada Gusti Pratama. Hai Gusti. Yes, Gusti sudah hadir juga bersama dengan di sini. Kita pengen tahu karakter polisi yang ada di sini seperti apa sih karakter yang kamu perankan? Boleh dijelaskan lagi ke teman-teman media, Gus? Selamat sore teman-teman semua di sini. Terima kasih sudah hadir. Ya, saya Gusti Pratama di sini berperan sebagai Aryo. Karakternya ini polisi. Jadi Aryo ini kebetulan sahabatan sama Daru. Daru itu yang diperankan oleh Martinolio. Iya, Martinolio. Jadi aku tuh sama Daru sebenarnya punya dinamika hubungan yang menarik sih gitu, karena Aryo ini adalah karakter yang sangat logis gitu kan, dan semua itu harus dibuktikan sama fakta gitu kan. Sampai akhirnya bertemu dengan Daru ini dia itu karakter yang terbuka sama hal-hal yang berbau supernatural gitu kan. Dan ya jadi kita tuh selalu ada saling menguntungkan satu sama lain lah, yang jadi Daru ini wartawan, Aryo ini polisi. Jadi kalau misalnya ada kasus apa, Aryo langsung kasih ke Daru. Yes. Gusti, gimana ngobrol sama Mas Tommy untuk karakter kamu menemukan visi dari karakter yang kamu perankan? Silakan. Banyak ini sih, Ini kebetulan juga ini film
project film pertamaku. Wow, jadi terima kasih buat buat Gusti. Bang Tommy, Bang Miki dan screenplay juga udah percaya sama aku gitu. Jadi awal memang banyak ngobrol tektokan, Bang Tommy gimana nih visionnya terhadap karakter Aryo ini gitu, dan preferensinya apa sih gitu, dan banyak banget akhirnya sampai menemukanlah karakter Aryo ini nanti yang akan bisa ditonton 30 April nanti. Siap, terima kasih Gusti. Selanjutnya kita punya Naomi Christie juga yang juga sudah bersama dengan kita, dan ini adalah horor pertama juga untuk Naomi Christie. Nah, bagaimana proses berada di proyek ini bersama dengan teman-teman? Silakan Naomi. Pertama-tama, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Jam-jam nanggung kan, biar semangat puasanya. Betul, di sini project horor pertama aku juga. Makasih Pak Tommy, makasih Pak Wiki dan teman-teman screenplay. Pertama kali pas ditawarin, aku sangat tertarik ya langsung karena tahu ini adalah film horor. Namun ada unsur action dan ada teka-tekinya kan di sini. Jadi rasanya seru gitu. Aku baca skripnya itu tuh seru banget. Dan masuk ke persiapan, syuting gitu. Kalau secara emosi, challenge-nya tuh memang ada ya, karena ini kan emosinya intens, yang dimana aku harus ngebawain merasa takut yang kayak menyeramkan gitu. Sedangkan aku asli ya gini juga gitu. Beda banget kalau di layar. Jadi sangat challenging buat aku. Tapi itu seru gitu, karena biasanya aku main drama, jadi beda banget sama unsur film ini yang ada actionnya kan, yang dimana kalau segi fisik, persiapan fisik ini juga hal yang sangat challenging. Aku nggak bilang ini pressure, betul sama kayak kata Satin ya, ini lebih kayak ke challenge karena dan seru karena emang banyak banget perlu persiapan fisik. Kita latihan fisik tuh kayaknya 2 bulan ya, persiapannya koreo, dan apalagi mengenai teknis itu lebih ke persiapan sama sling sih, karena memang banyak teknisnya dan emang bener safety first, jadi emang harus nyaman tapi juga aman. Nyaman dan aman dan seru bersama dengan teman-teman yang ada di sini ya. Siap, terima kasih Naomi Christie. Selanjutnya ada Mas Kiki Narendra, the one and only Mas Kiki Narendra. Kita pengen tahu karakter Mas Kiki di sini seperti apa dan apa yang terjadi sih sebenarnya karakter Mas Kiki dengan karakter-karakter yang lainnya di Indonesia. Seperti apa nanti yang akan kita dapatkan di karakter Mas Kiki Narendra? Iya, saya mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman di sini yang sudah datang, mau menahan puasanya. Mungkin sama Gusti, sama Nay, ini film horor pertama saya. Maksudnya bersama Pak Wiki, bersama Tommy. Tenang dulu toh. Di minggu itu ya, di minggu 30 April nanti, karena tiap minggu. Iya, di sini pertama kali ketemu sama Tommy, terus kita bahas, kita mau bikin apa nih Tom? Mau bikin horor nih. Waduh, horor macam apa dulu nih? Horor macam apa yang akan kita bikin? Kita akan bikin horror action. Terus aku baca skripnya, ternyata memang ada actionnya, ada seremnya, tapi ada dramanya, kemudian ada penyelidikan sesuatunya. Nah, yang membuat misteri-misteri itu tuh jadi dikit di awal, kemudian terungkap di belakangnya. Saya tuh di sini perannya sebagai Pak Ginting, Abang Ginting. Ceritanya saya pemimpin redaksi. Sebenarnya saya cuma ngasih tugas kepada Daru itu yang diperankan oleh Martino Leo. Saya mendelegasikan orang untuk menyelidiki satu kasus, satu berita yang tampaknya menurut Ginting ini lu selidiki deh, ini akan jadi berita yang oke. Tapi ternyata di balik itu Ginting tidak sadar bahwa ada misteri yang lebih besar sehingga membuat Daru, orang yang disuruh untuk menyelidiki kasus itu, menjadi terlibat semakin dalam. Ih, ngeri banget. Ngeri banget Mas Kiki Narendra. Terus gimana berproses bersama Mas Tommy dan Mas Kiki? Boleh ceritakan dong? Iya, seru. Tapi itu dialog, diskusinya tuh pas persiapan kita nggak banyak ya. Kita banyak ngobrol itu justru malah di set gitu. Terus juga ngobrol sama teman-teman yang lain. Berkesempatan ngobrol sama Satin, meskipun kita nggak satu scene ya, nggak satu scene. Ya di sini scene saya kan
237 scene. Luar biasa. Itu Iya, dari semua. 122 Iya, scene udah jadi bisa dua 2 film. kali lipatnya gitu. Jadi, memang tidak banyak, tapi setelah melihat hasilnya tadi gitu, bagaimana prosesnya, kemudian teknis-teknis yang dikerjakan antara sutradara maupun DOP-nya, Mas Bagus Tresnadi, terlihat sekali gitu kalau di set tuh, wah ini teknisnya harus jadi, ini harus oke nih. Dan mungkin teman-teman sendiri bisa menilai tadi trailernya seperti apa, pasti keren banget ya. Ya. Keren kan? Keren. Mbaknya nanti buka puasa sama saya. Khusus peran Abang Ginting tadi keren banget Mbak ya. Luar biasa. Terima kasih teman-teman buat Mas Kiki Narendra dan juga jajarannya Slaida yang jajaran filmmaker. Sekarang kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya. Silakan boleh dibantu teman. Ada mikrofonnya, ada Mas Kiki, tenang. Aku mau tambahin dikit ya. Boleh, silakan Pak Wiki. Jadi kan tentunya teman-teman sering menghadiri berbagai press call dan media event seperti ini, dan seringkali ada pemikiran, oh pemainnya dia lagi gitu ya, atau itu ya. Di sini yang kita mau sajikan sebenarnya adalah tentunya cerita ini berjalan dari karakternya si Ningrum, which is Satin, dan di sini tentunya kalau nanti kalian berfilmnya pasti akan mikir Satin film apa lagi ya di sini, karena segitu bagusnya gitu, dan pasti ya sebelumnya ada film Satin yang lain juga ya, tanggal 17 April ya kan, pengumuman di Bukit Duri. Saya bisa berkata gitu karena teman saya yang bikin dan saya bangga sekali dengan film itu ya kan. Jadi dan Satin juga ada di situ, stealing the show menurut saya, keren. Tapi kalau dari sini nanti pasti teman-teman begitu habis nonton film ini pasti akan menunggu what next nih buat Satin, karena benar-benar dia all out abis, dan juga cast lain yang support dia benar-benar all out juga ya. Di sini semuanya kayaknya pemainnya aktor-aktor yang sangat handal. Sayang sekali Martino Leo nggak hadir hari ini, tapi ya kita juga tahu kualitas dia seperti apa gitu ya, dan tentunya ada Niken dan lain-lain. Jadi I think Satin memang juga dapat support system yang sangat bagus dengan director kayak Tommy, terus dengan konsultan seperti Abimana gitu ya. Konsultannya 24 jam per 7 ya itu konsultannya ya. Pasti teman-teman akan lihat, wow ini Indonesia dapat lagi nih satu ya gitu. Jadi I think ini bulannya Satin nih, April ini. Gak hanya bulannya, tahunnya dan tahun-tahun mendatangnya terus ya. Terima kasih Pak Wiki. Dan silakan teman-teman media tadi udah ada. Ya, boleh berdiri, sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Ya, boleh berdiri. Thank you. Saya Luka dari happabis.id. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama untuk Mas Tommy, mungkin ini boleh diceritain sebenarnya film Penjaga Iblis ini tuh cerita utamanya tentang apa? Karena cukup kompleks kayaknya layering-nya, dari ada klinik, ada aksi juga, ada horror jump scare juga, dan mungkin bisa diceritain ini cerita tentang apa, dan proses develop cerita atau skenario-nya itu seperti apa. Terus yang kedua buat Satin dan Mbak Niken, ini tadi di trailer tuh kalian berdua cukup meyakinkan, tapi sekaligus misterius juga karakternya. Mungkin boleh diceritain lagi proses develop karakternya seperti apa, persiapannya seperti apa sampai bisa menampilkan acting yang cukup meyakinkan dan bikin penasaran gitu. Terus yang terakhir untuk Pak Wiki, ini berarti kan film Penjaga Iblis akan jadi satu film lagi yang mungkin tayang menjelang Lebaran ya. Dan udah apa namanya? Setelah Lebaran. Oh, kan tayangnya 30 April. Oh, ya 30 April. Kalau Lebaran haji emang menjelang. Jadi juga ada di Lebaran kan kita. Benar juga. Oke, berarti mungkin pertanyaannya gini deh. Oke, Jadinya nggak jadi. Jadi sih mungkin gini. Di tengah ini kan kayaknya 2025 masih horor ya, masih banyak horor, dan mungkin seberapa optimis Pak Wiki dari screenplay terhadap Jagal Iblis untuk bisa disambut antusias di market gitu. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya Pak Wiki dulu yang jawab ya. Silakan Pak Wiki menjawab pertanyaan ketiga dulu. Silakan Pak Wiki. Ya, kalau masalah horor, kita tahu bahwa tren di Indonesia udah bertahun-tahun film horor itu adalah top 3 genre yang selalu ada di puncak box office gitu ya. Jadi tentunya penonton film Indonesia tuh
suka dengan genre horor ya. Tapi memang ada tapinya banyak gitu ya, bahwa horor-horornya harus yang berbeda, dan selalu sebenarnya yang sekarang menjadi tantangan adalah gimana caranya untuk upgrade, karena kan banyak banget film horor dan menurut kami makin bagus-bagus sih gitu. Industri perfilman Indonesia itu makin maju, kualitas film-film lebih baik sekarang, makanya kita melihat sebuah box office record tahun 2024 dan kita lihat bahwa 2025 ini tetap cukup cerah kok gitu ya. Jadi dengan makin berkembangnya teknis film horor dan storytelling dan penceritaannya, tentunya ini adalah tantangan. Kalau ditanya berapa antusias dari misalnya film ini, sukses tidak suksesnya, menurut kami kalau dari kacamata kami, kalau penonton-nonton mestinya sangat terhibur karena filmnya menghibur gitu ya. Jadi ada unsur yang oke, ini bukan horror jump scare yang layaknya jump scare. Tentunya aspek-aspek itu ada, tapi itu bukan jadi fokus kami karena memang entertainment value-nya lebih penting. Tapi kalau misalnya ini sukses nggak sukses, balik lagi ke teman-teman sih, karena teman-teman yang harus populer kan, dan teman-teman yang harus meramaikan supaya film ini diketahui banyak orang dan orang bisa nonton, dan itu adalah kunci utama sebenarnya ini film bisa sukses atau enggak gitu dari media sendiri. Terima kasih. Siap, terima kasih untuk Pak Uki. Pak Uki juga kali ini kita akan bersama dengan jajaran cast dan juga Mas Tommy. Terima kasih Pak Uki sudah membersamai untuk menjaga Libris dan suatu rangan. Tepuk tangan untuk Pak Uki sudah bersama dengan kita karena harus ada di agenda lain. Kita lanjut ke Mas Tommy Dewo. Pertanyaan yang pertama tadi, yes, yang lain boleh bergeser. Yes, silakan. Oke. Mas Tommy dulu boleh menjawab? Silakan. Ceritanya jadi tentang apa dan proses penulisan, develop penulisannya seperti apa? Silakan. Ceritanya kalau misalnya dibilang kompleks atau enggak sih, enggak terlalu kompleks sih sebenarnya, kan tetap aja kita ngomongin sesuatu yang sederhana, which is good against evil gitu. Itu aja. Kita tapi mengikutinya karakternya Ningrum dan si Daru ini. Daru sebagai perwakilan dari penonton yang sama-sama nggak tahu nih dunia apa yang dia masukin, sedangkan Ningrum adalah tokoh misterius yang siapa nanti dia di reveal sama si Daru ini. Itu sebenarnya sih itu, tapi balik lagi ini sebenarnya kisah klasik masalah baik dan jahat itu sih sebenarnya. Yes. Kalau dari proses apa ini tadi penulisannya, ya. Proses penulisannya ini bikin sakit pinggang karena lumayan tua. Tapi menarik karena saya diberi kebebasan luar biasa sama screenplay untuk menyampaikan apa yang saya bayangkan gitu. Jadi di penulisan skenario juga kesannya complicated gitu, tapi kita bisa bermain banyak unsur di sini gitu karena mereka juga mempertimbangkan background saya yang sering membuat series crime drama atau crime action gitu. Jadi saya bisa leluasa untuk memasukkan unsur-unsur itu ke film yang ini. Itu sih. Siap, terima kasih Mas Tommy. Selanjutnya ada Santi dan Nika Anjani untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Terima kasih Kak, pertanyaannya tadi sebelumnya tentang pendalamannya, betul. Kalau aku mungkin setelah dapat skripnya, aku benar-benar telusuri bahwa Ningrum dan tentunya karakter Kaneken Pak Gonjara juga memiliki misi masing-masing. Kayak kalau cara pendalamannya lebih kayak ke I believe in the character believe. Pak Gonjara pun juga begitu. Jadi kita bertolak belakang, kita punya misi masing-masing. Jadi tinggal dari situ aja sih. Sama paling yang buat aku agak challenging adalah aku di sini kan orang aslinya cimimimim gitu ya. Saya di sini disuruh serius mulu, terus Pak Tommy secara nggak langsung bilang nggak suka suara asli saya nih. Dia nyuruh saya untuk kayak gitu. Jadi harus berubah tone suara juga ya. Iya. Jadi di situ mungkin challenge-nya ya, pendalamannya lebih kayak ke gimana caranya jadi orang lebih serius. Latihan vokal. Dan setelah berproses bahasa ya luar biasanya ya. Terima kasih. Kalau Nika Anjani silakan. Kalau aku sama seperti Mbak Ningrum, seperti Satin. Emang kita harus percaya dengan karakternya supaya kita bisa masuk ke karakternya kan.
Tapi yang pasti di luar itu secara teknis memang aku bersyukur banget punya lawan main seperti Satin. Enak banget diajak diskusi, diajak kerjasama, apalagi waktu scene-scene ada berantem-berantemnya itu kita lebih kayak nari ya daripada pokoknya intinya semuanya dilakukan dengan aman dan nyaman dan kita semua juga happy ya waktu itu ya. Dan juga ada Mas Tommy juga yang bisa diajak berdiskusi, jadi anytime aku bingung ini mau dibawa kemana karakternya itu beliau standby 24 jam. Yes, 24 jam loh. 24 jam karena suka ilham tuh keluar di tengah malam baca skrip, tonton, aduh ini gimana karakternya Mas Tommy, help. Kalau saya enak nanya ada masa ibadah di rumah 24 jam ya. Ada ya bapak saya. Jadi Mas Tommy 24 jamnya ke sutradara. Terima kasih jawabannya dari dan juga Satin. Selanjutnya silakan dari teman-teman publisis bila dibantu. Iya, sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaan. Oke, sore semuanya, saya Raffi dari Cinemax. Mau nanya 2 pertanyaan ke Bang Tommy sama Satin. Pertamanya untuk Bang Tommy, tadi ada aspek yang cukup menarik, yaitu pemuka agama. Nah, penasaran dong kenapa memasukkan unsur pemuka agama ini, dan kenapa karakternya Mbak Niken mencari para pemuka agama ini. Itu mungkin tanpa spoiler ya. Untuk Satin, silakan. Dia bertanya untuk spoiler. Ya udah, bisa dijawab. Kalau itu dijawab itu spoiler. Untuk Satin, udah banyak film actionnya juga, ada di screenplay juga, ada Virgo and the Sparkling dan juga Pengepungan di Bukit Duri. Tapi ini film horor pertama. Penasaran dong lebih challenging aspek horornya atau aspek aksinya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Astowi Dewas tanpa spoiler deh pesannya. Sebenarnya sih ada unsur pemuka agama ini kan sebenarnya kita bermain dengan what if ya. What if ketika si pemuka agama ini dimatikan. Jadi kan apa yang akan si orang-orang ini lakukan gitu. Sebenarnya itu dasar dari pemikirannya gitu. Kenapa akhirnya kita bermain dengan para pemuka agama ini. Jadi kita nggak mengusung satu belief ya. Karena pun kejahatan ternyata lebih besar dari itu. Oke, kayaknya cukup di situ ya kalau kata rekan Res. Kita jangan di situ. Kenapa? Nanti saat special screening dan gala premier kita ketemu lagi setelah menonton. Satin silakan. Terima kasih pertanyaannya Kak. Sebenarnya karena keduanya nggak call action. Mungkin di 2 film sebelumnya itu aku tidak terlalu banyak ya. Horror something new, challenging, but for me the action is next level karena hampir semua stunt yang berbentuk koreografi aku melakukannya sendiri kecuali yang membutuhkan skill-skill serius karena untuk alasan safety. Aku juga sempat melalui masa-masa di mana sangat amat lambat pergerakanku karena untuk menghafal dan at the same time tahu range-nya yang mana aman mana enggak itu membutuhkan pengulangan yang berulang-ulang kali. Jadi latihan itu makanya lama di situ. Jadi I would say kayaknya the action part is very challenging and fun. Yes, Adria. Terima kasih Satin. Thank you. Ada lagi? Silakan teman-teman media boleh dibantu oleh teman-teman dari Publicis. Silakan boleh angkat tangannya. Pak Yan, boleh Pak Yan. Silakan Pak Yan. Iya. Habis Pak Yan harus. Makasih. Namaku Yan dari Demi Film. Ya. Sebetulnya akan nyambung dengan pertanyaan tadi, tentang pemuka agama. Dari trailer yang saya lihat ada ustadz, tapi juga ada tanda salib, ada mungkin pendeta atau pastor dalam pemuka agama yang diambil jantungnya oleh Niken, oleh pemeran Niken gitu ya. Itu pertanyaan saya. Pakuan Jara. Ya, Pakun Jara. Ya, jadi agama mana yang dibunuh-bunuhin dalam film ini? Itu pertanyaan dari Tommy. Untuk ini dari Satin, ya. Apakah Anda ini lebih mirip Inong atau Abimana? Ya dua-duanya dong. Iya dua-duanya Pak. Sampai mirip Tommy Dewa Pak. Ada salib? Iya, pemuka agama mana aja gitu ya. Sebanyak mungkin sih sebenarnya yang kita masukkan karena kan ya kita mau ya tadi itu kita bermain what if, bagaimana jika si para pemuka agama ini tidak bisa menanggulangi apa yang terjadi gitu. Itu sih. Jadi kita mencoba
mencakup semua kepercayaan yang ada di Indonesia plus aliran kepercayaan gitu ya, untuk mengusung ide tadi bagaimana jika itu sih. Oke, siap. Terima kasih Mas Tommy. Satin silakan. Mungkin supportnya seperti apa, Mas Tommy? Seperti apa, Ibu seperti apa gitu ya? Terima kasih pertanyaannya Pak. Kalau mungkin keduanya ya, karena kalau ibu berdua manajer saya, kalau ayah saya adalah mentor saya gitu. Tapi mungkin ibu saya akan setuju kalau saya bilang sifat saya mirip bapak saya banget. Pak Tommy juga mungkin setuju kali ya, saya adalah benar-benar bapak saya gitu. Fotokopian, perfeksionisnya juga. Jadi sebenarnya kalau dari sisi ini karena teknis ya, action, aku nanyanya ke dia dan kebetulan pada saat itu karena aku juga baru banget, aku mendapatkan saran-saran yang menurut aku kritis, tapi itu yang aku butuhkan. Kayak menurut dia, enggak, ini kurang. Dia akan ngomong gitu. Jadi aku kayak, oh oke, kurang. Aku akan berusaha lebih lagi. Jadi mungkin kalau ngobrol secara teknis lebih ke ayah sih. Karena aku adalah ayah. Terima kasih. Dan Mas Tommy sebagai sutradara sudah lengkap ya. Kedarek bapaknya, kedarek anaknya juga udah benar. Desainer bersama dengan Zoe, dijalan dengan Satin. Sifatnya plok ketipu. Jadi ada orang yang sama sih Mas Tommy ya. Tapi ada yang lucu dari Satin waktu syuting, maksudnya kayak karena dia perfeksionis ya. Gimana? Aku boleh sekali lagi nggak? Pak, boleh sekali, oke sekali lagi aja gitu. Tapi dia akhirnya nangis sendiri. Gitu. Yang minta dia nangis, sedang gitu ya. Oke gitu. Terima kasih. Selanjutnya silakan dari Kompleks sebelah kanan. Halo, saya Shana dari pejuanggantungan.com. Saya penasaran lebih ke Pak Tommy, ke Mas Tommy sih soal tadi dibilangnya horor dengan slasher. Sebenarnya kan genre slasher itu lumayan jarang diangkat gitu, dan saya ngeliat gambarnya juga gitu loh. Itu akan seperti apa gitu slasher, karena kalau kayak di Jepang atau ya misalnya di film-film Asia Timur tuh emang kalau slasher itu kan memang gila banget, dan kalau Indonesia kayaknya saya baru lihat Shadow Trace kayaknya langsung dikasih lihat tuh muncrat-muncratnya. Dan gimana masuk bioskop apa nggak kena akut sensor gitu ya. Terus dari gambarnya udah serem banget nih gitu, ada tangan muncrat-muncrat darah gitu. Oke. Itu aja sih, makasih. Silakan Mas Tommy, terima kasih Mbak. Sebenarnya kan kita kan mencoba elevate ya dari horor-horor yang sudah ada gitu. Apa sih yang kita bisa lakukan untuk menambah kualitas dan pencapaiannya gitu. Nah, salah satunya adalah kita mix genre gitu. Mix genre jadi ada horor genre slasher, ada horor genre mistis dan lain-lain gitu. Nah, kita coba mix itu sih, tapi tetap berangkat dari perjalanan karakternya ini gitu. Jadi kita juga nggak mengada-ngada gitu, keluar dari ceritanya tiba-tiba harus ada ini hari ini gitu. Jadi kita tetap dengan root karakternya, perjalanan karakter si Ningrum ini, kenapa dia menjadi slasher itu atau menjadi segor itu untuk si Rakun Jara itu sih kita mengikuti ceritanya, kenapa akhirnya ada mix genre itu gitu sih. Kalau sebagai sutradara ada referensi apa gitu? Referensi saya film anime sebenarnya sih. Karena saya kebanyakan nonton film-film anime ya, kayak yang Doraemon gitu maksudnya. jadi sih banyak terinfluence sama itu sebenarnya. Gitu. Bagaimana sih kita membuat referensi itu di live action sebenarnya itu sih idenya. Oke, siap. Terima kasih Mas Tommy. Selanjutnya silakan. Ya. Saya Arul. Saya big fans dari Satin karena memang badan saya besar. Saya itu kan awalnya memang kepincut dengan Your Mom and Your Dad. Tapi karena kelamaan mereka tidak main-main film gitu ya, akhirnya saya beralih untuk ke anaknya saja. Hai Satin, saya ngikut dari Pak Yan gitu ya, bahwa saya paling tidak kalau misalnya melihat, saya tidak ke slasher horror, saya lebih ke fantasi horror. Kita punya dalam kepala kita kan pernah mengenal Van Helsing kan ya. Justru saya melihat Satin ini, Ningrum ini adalah Van Helsingnya Indonesia gitu ya. Saya belum nonton tapi ekspektasi saya ke sana Dewa. Bisa jadi itu kamu bantah, tetapi kalau saya melihat bulan merah, kemudian ada sosok
yang ada di atas atap itu kan sangat imajinatif, imajiner gitu ya, sangat indah. Pertama saya suka tone colornya. Kedua, Dewo itu sudah memberikan sesuatu yang beda di horor itu dari yang pertama. Kemudian akhirnya ada di penjagal iblis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita tahu itu adalah dosa turunan nih Dewo. Kemudian tiba-tiba ada penjagal iblis. Apakah itu dalam upaya untuk lebih mengkomersikan lagi ini? Ya kan, karena saya lihat tadi Pakun Jarah itu cukup menarik sih ya, karena yang kamu ambil itu adalah langsung jantung gitu ya, dengan mimik Niken Anjani yang sepertinya mimik itu membuat kita nightmare gitu ya Niken ya. Jadi wajah yang sangat bengis, dan kemudian sepertinya kamu menikmati itu gitu ya. Dan saya tidak tahu apakah itu berpengaruh dengan pola interaktif kamu dengan laki-laki ya Niken ya. Karena korbannya semua laki-laki loh dia. Pemuka agama, ya pemuka agama di daerah Tapi pemuka agama yang saya lihat tadi itu laki-laki. Baru di trailer kita belum tahu sebenarnya. Iya, belum tahu. Oke, itu aja Karun, terima kasih. Silakan boleh dijawab mungkin dari Mas Tommy dan juga Satin. Kalau aku jadi mungkin ke Mas Tommy dulu tadi dengan adanya dosa turunan, apakah judulnya ini demi komersial atau gimana? Ya. Sebenarnya sih kita mau coba lebih straightforward sih, berkomunikasi dengan penonton sih, itu sih. Iya, kayak misalnya tadi saya bilang kayak ini cerita klasik Good Against Evil. Terus si judulnya itu kan juga jelas kita berbicara tentang karakter Ningdong yang tugasnya memang menjaga iblis ini, itu sih. Jadi kita coba komunikasinya lebih straightforward aja ke audience itu sih. Tapi draft awal memang dosa turunan ya? Ya masih ada tadi kan. Oke. Masih ada. Lalu mungkin kalau Mas Satin tanggung jawab besar ini gimana buat Satin? Karena kan tadi dari nungguin nih dari ngefans ke Mas Abi, terus belum main film lagi, akhirnya ke anaknya gitu. Nah, kalau dapat kan pasti juga ada beberapa fans juga yang mungkin tergerak karena itu juga Satin. Salam kenal aja. Iya. Terima kasih sebelumnya, means a lot to me karena sebagai orang yang masih banyak belajar, masih baru juga di sini, dimana mungkin sejak kecil emang sudah dengar dan melihat banyak kegiatan-kegiatan di industri ini. Sebenarnya mendapatkan peran ini bisa dibilang bukan berat ya, cuman challenging karena aku harus menjadi seseorang, tadi aku setuju, imajinasi, yang dimana kalau di kehidupan nyata kayaknya agak nggak mungkin ya ada seperti ini gitu. Terus menjadi seseorang juga yang sangat gore bisa dibilang. Mungkin aku bukan orang yang banyak membaca atau kayak membaca teori. Kalau misalkan aku mendapat suatu skrip, maybe that's only me. Tapi dari sini aku banyak bertanya ke Pak Tommy dan berusaha melihat dari mata dia arahnya mau kemana. Kalau bisa dilihat juga mungkin ini banyak unsur-unsur negara kita Indonesia, di mana keberagaman agama, abis itu juga tokoh perempuannya juga I would say kalau dilihat visual itu sangat Indonesia gitu, maksudnya kayak cara berpakaiannya. Jadi mungkin it's very challenging, dan terima kasih juga kalau misalkan Mas suka, semoga nanti juga nonton filmnya suka. Dan jujur saya deg-degan. Jadi just pray for me, semoga Mas Andi setelah nonton mungkin berdoa bisa melihat saya lagi di project. Amin. Sampai terima kasih. Om Arwin. Oh bener. Kalau Mas Satin udah om. Soalnya Mas Satin pada main film udah ada di sini sebagai teman pers. Iya sih Kak, means a lot, semoga nggak mengecewakan ya, karena udah lihat ayah. Iya. Kita tahu ya. Yes. Ayah selalu all out dalam film-film. Angkatannya Bapak. Siap, terima kasih. Itu nggak serem. Tapi memang saya sangat menikmati peran Pak Kunjara, dan bisa dibilang Pak Kunjara itu salah satu karakter yang lepas dari diri saya cukup lama. Gitu. Ada berapa jantung? Agak lama gitu. Lebih dari 5 jantung ya. Jangan spoiler. Nonton ya. Kita punya tepuk tangan untuk jajaran cast dan juga sutradara kita. Mungkin terakhir, Mas Tommy ada lagi mau disampaikan closing statementnya dari sutradara kita, Mas Tommy. Setelah ini akan ada endorsement interview, akan dibantu oleh teman-teman dari komposisi dan screenplay. Silakan Mas Tommy.
sebenarnya balik lagi kita akan mencoba menyajikan sesuatu yang menghibur ya, dengan elemen-elemen yang ada, dan kita mencoba sesuatu yang istilahnya apa ya, mengelevate genre horor itu di Indonesia gitu. Jadi saya sih berharap, dan semua pemain di sini berharap, kita bisa menyajikan sesuatu yang bisa menghibur ke penonton, itu sih. Siap, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi teman-teman, kita boleh berfoto sekali lagi, boleh berdiri.